Selalu kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai dengan akhir hayat kita terus dalam posisi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang paling terbesar manakala Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada kita sehingga kita dilahirkan dari rahim seorang ibu yang beragama Islam. Ayah kita pun Islam, adik, kakak, abang, tetangga, sahabat, kerabat, semuanya adalah Islam. Maka dengan sangat mudah kita menjadi seorang Muslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam marilah selalu kita gemakan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW. Beliau yang dulu pernah berjuang bukan karena uang, yang dulu pernah berdarah bukan karena ingin hidup mewah, yang dulu pernah siap mati bukan karena ingin dihormati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan guru-guru kami, tengku-tengku, abu-abu, seluruh cendekiawan muslim dan seluruh jamaah yang insyaallah mudah-mudahan menjadi calon-calon penghuni surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu penerbangan yang sederhana, sebuah pesawat yang terbang lalu satu di antara dua sayapnya rusak, maka pesawat tersebut dimungkinkan jatuh ke bawah karena pesawat telah kehilangan keseimbangan. Demikian juga dalam ilmu pelayaran yang sederhana, sebuah kapal yang berlayar lalu kemudian dinding kapal bocor, air masuk ke dalam kapal, dimungkinkan kapal tersebut tenggelam karena kapal telah kehilangan keseimbangan. Begitu pula dalam ilmu kedokteran yang sederhana, orang yang telah kena penyakit lampu yang akut sekali dimungkinkan akan terkena penyakit-penyakit yang lain karena tubuhnya telah hilang keseimbangan. Begitu penting sebuah keseimbangan dalam kehidupan kita. Bahkan hari ini ada makhluk Allah yang hidup di tengah-tengah kita yang sangat meresahkan kita semua. Bahkan ia telah merusak keseimbangan politik, keseimbangan budaya, keseimbangan dalam beraktivitas beragama, bahkan keseimbangan ekonomi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini menjadi cacat adanya ketika sebuah instrumen keseimbangan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebuah doa tentang keseimbangan. Doa ini sudah banyak diucapkan oleh imam masjid ba'da selesai salat wajib. Doa ini lebih dahulu viral dibanding orang-orang yang mengenal kata viral itu sendiri. Doa ini seakan merefleksikan visi misi kehidupan orang-orang mukmin. Bahkan doa ini mendapat gelar doa sapu jagat. Tentu kita sudah hafal semua doanya. Doa itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebahagiaan dunia ya Allah, dan ya Allah berikan pula kepada kami kebahagiaan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu persis bahwa kehidupan dunia adalah tempat untuk menikmati kebahagiaan yang sifatnya jangka pendek. Bahkan kehidupan dunia, kebahagiaan di dunia bertukar menjadi keresahan, bertukar menjadi ketakutan, bertukar menjadi kecemasan, lalu kemudian ketemu lagi dengan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang berada di akhirat adalah kebahagiaan yang sifatnya jangka panjang dan sangatlah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah olehmu kebahagiaan akhirat dengan apa yang telah kami berikan kepadamu, tapi jangan sampai engkau lupa akan duniamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir cara lain disebutkan bahwa dan carilah kebahagiaan akhirat itu
adalah dengan mengumpulkan pahala-pahala dengan segala kekayaan yang diberikan Allah kepada kita, baik kekayaan lahir maupun kekayaan batin. Lalu wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupa dengan duniamu. Makna jangan lupa akan duniamu dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan bahwa bukan berarti kita pagi siang sore petang malam, pagi siang sore petang malam, bahkan rela banting tulang keras keringat untuk mengumpulkan dunia dan dunia. Tapi yang dimaksudkan oleh Ibnu Katsir dengan tidak lupa dunia adalah tidak lupa 4 hal. Yang pertama, tidak lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita kepada Allah, kewajiban salat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban untuk menyantuni anak yatim, itu semua adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita berada di dunia. Yang kedua, kewajiban kita kepada diri kita sendiri hadirin, yaitu kewajiban untuk makan, kewajiban untuk beristirahat, kewajiban untuk bekerja, kewajiban untuk beraktivitas. Itu semua adalah kewajiban yang kita harus tunaikan di dunia ini hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kewajiban kita terhadap keluarga kita. Bagaimana kita mampu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak kita, kebutuhan istri kita, kebutuhan lahiriahnya dan jasmaniahnya, semuanya adalah kebutuhan itu, adalah kebutuhan diri kita terhadap keluarga kita. Dan yang keempat adalah kewajiban kita terhadap orang yang bertemu dengan kita. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Minimal ketika bertemu dengan saudara kita, kita melemparkan sebuah senyuman kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila engkau telah selesai melaksanakan salat, walaupun ditafsirkan sebagai salat Jumat, maka bertebarlah kamu di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, cari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, seakan-akan Islam berpesan kepada kita bahwa wahai manusia, ini adalah dunia. Ini adalah dunia. Ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh, jangan sampai gagal di dunia. Kalaupun gagal, masih ada kehidupan akhirat. Ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh, jangan sampai gagal di dunia. Kalaupun gagal, masih ada kehidupan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ingin menjadi wali kota, maka mendaftar wali kota. Jangan sampai gagal jadi wali kota. Kalaupun gagal, masih ada kehidupan akhirat. Ingin jadi anggota dewan, ingin menjadi gubernur, daftar menjadi anggota dewan, daftar menjadi gubernur. Kawal baik-baik, jangan sampai gagal. Kalaupun gagal, masih ada kehidupan akhirat. Ingin jadi pengusaha, usahakan modal yang baik-baik, jangan sampai gagal jadi pengusaha. Kalaupun gagal, masih ada kehidupan akhirat. Bahkan sampai ingin jadi seorang presiden pun, nyalon jadi presiden, jangan sampai gagal. Kalaupun gagal, barangkali bisa jadi menteri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya sebuah keseimbangan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya hadirin, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, maka Allah berikan 2 alat kepada kita, yang dimana dalam kaidah usul fiqh dikatakan bahwa lil wasail hukmul maqasid. Alat sebagaimana pentingnya dengan tujuan. Kalau mencapai tujuan itu wajib, maka alat mencapai ke sana pun menjadi wajib. Lantas apa alat yang dimaksud? Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menjelaskan kepada kita, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya kami beli pada orang-orang mukmin jiwa mereka, harta mereka akan kami tukarkan dengan surga kami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah amwal dan anfus kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu tidak akan pernah lagi kita jual kepada orang lain. Hadirin, apa itu amwal? Amwal adalah segala materi yang kita kumpulkan. Uang adalah amwal, deposito amwal,
kemudian sawah, kebun, ladang, rumah kos, itu semua adalah amwal yang bisa kita gunakan untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan anfus itu semua adalah ide-ide kita, kreativitas kita, pemikiran kita, itu semua adalah anfus. Oleh karenanya, amwal dan anfus dari sisi kehidupan dunia atau jangka pendek, mestinya amwal dan anfus yang kita keluarkan itu berdampak positif kepada orang-orang di sekitar kita. Sedangkan amwal dan anfus untuk jangka yang lebih panjang, setidaknya amwal dan anfus yang kita usahakan berdampak positif ke bagian akhirat kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai mukmin meyakini bahwa tak satu pun perbuatan yang kita lakukan di dunia ini yang kemudian tidak berbalik kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menaruh duri di jalan maka akan berimbas kepada dosa yang kita dapatkan. Memindahkan duri di jalan maka akan berimbas kepada pahala yang kita dapatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menutup khutbah singkat ini sebuah kisah tentang seorang sahabat Nabi. Ketika itu dia adalah orang yang kaya di Mekah, sangat kaya luar biasa karena kepandaiannya dalam berdagang, sehingga tiba perintah berhijrah. Lalu ketika ingin berhijrah dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Wahai engkau sahabat, kalau engkau tetap mau berhijrah, persilahkan engkau berhijrah, namun kemudian segala kekayaan yang engkau miliki di Mekah, persilahkan tinggal. Engkau boleh hijrah dengan catatan engkau hanya membawa pakaian yang melekat pada tubuhmu. Kalau engkau hijrah ke Madinah, bukan mudah dan bukan dekat, jauh, boleh jadi engkau akan mati di tengah jalan. Engkau boleh jadi dirampok, engkau boleh jadi dibegal, engkau boleh jadi kehausan dan kelaparan di tengah jalan dan mati. Tapi jika engkau tetap berada di Mekah dan tidak jadi hijrah, engkau akan kami jadikan orang yang paling kaya di Mekah. Engkau akan disegani dan dihormati oleh orang. Hadirin, kafir Quraisy ingin menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan Islam, meninggalkan masjid, maka akan diangkat derajatnya. Sedangkan orang yang tetap ikut kepada Islam, maka dia akan kemudian susah hidupnya bahkan sampai dengan mati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai segitunya ancaman yang dilakukan oleh Quraisy. Lalu bagaimana nasib sahabat tadi? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sahabat tadi tidak gentar dengan ancaman tersebut, dia tetap ikut untuk pergi berhijrah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasib baik dia sampai ke Madinah. Lalu di Madinah dia dipersaudarakan oleh Nabi dengan seorang saudagar kaya pula bernama Sa'ad bin Rabi'. Lalu Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada sahabat tadi, wahai sahabat, aku tahu engkau telah kehilangan seluruh kekayaan yang engkau miliki. Aku memiliki kekayaan kira-kira 2 miliar. Engkau ambil 1 miliar dan aku 1 miliarnya lagi. Intinya Sa'ad membagi kekayaannya menjadi 2 untuk sahabat tadi dan untuk dirinya. Lalu kemudian aku pun tahu bahwa engkau telah ditinggalkan oleh istrimu. Lihatlah, ada beberapa istri yang aku miliki. Kalau engkau suka maka menikahlah. Semua biaya pernikahan aku akan tanggung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu hal seperti ini jarang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa jadi sujud syukur selama 1 minggu karena diberikan uang cukup banyak luar biasa, tambah istri lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata sahabat tadi? Sahabat tadi kemudian mengatakan bahwa wahai Sa'ad, tidak apa-apa, tidak usah Sa'ad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hartamu dan memberkahi seluruh keluargamu. Cukuplah tunjukiku aku di mana letak pasar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tercatat dalam sejarah nama dia adalah Abdurrahman bin Auf. Tentu sangat familiar dalam telinga kita tentang sejarah ini. Abdurrahman bin Auf adalah seorang saudagar besar yang ketika berjualan di pasar tidak pernah mengalami keuntungan. Bukan namanya Abdurrahman bin Auf ketika dia berjualan lalu dia kerugian, melainkan setiap kali berjualan dia mendapatkan keuntungan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat-ayat dan kisah tentang sebuah keseimbangan dalam kehidupan yang mana dapat kita ambil kesimpulan bahwa
keseimbangan yang khatib maksudkan bukanlah keseimbangan dengan mengukur semua menjadi 50-50, melainkan tetap mengontrol kehidupan kita yang singkat ini, kehidupan di dunia ini, agar semua yang kita lakukan berdampak baik dan berjaga-jaga agar akhirat kita jauh lebih baik dengan kumpulan-kumpulan dunia yang telah kita kumpulkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi diri khatib sendiri dan kepada kita semua. Kita masuki doa.